Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri pernah mengatakan akan mendatangi KPK jika Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Dalam acara peluncuran dan diskusi buku Pilpres 2024 antara hukum, etika, dan pertimbangan psikologis karya Todung Mulya Lubis di Jakarta 12 Desember 2024, Megawati juga mengatakan bahwa PDI Perjuangan akan diaut-aut jelang Kongres Partai. Siapa suruh saya masuk PDI Perjuangan membentuk partai? Kok sekarang polisi aja, kok ya yang partai lain tuh ya digituin, no? Udah betul apa enggak? Udah, enak. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, kok mau ditahan, saya bilang, Kapolri, itu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya? Apa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, apa namanya? Untuk Harun Masiku itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan, siapa nih sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen. Ini katanya udah diminta oleh seluruh ini anggota partai secara aklamasi. Kalau ada nanti kongres, ibu mesti jadi lagi, enak aja emangnya, gua nggak boleh pensiun. Aku bilang gitu. Ini biar kedengeran. Kenapa? Karena aku juga udah ada nih berita. Nanti di kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di kongres juga mau diabut-abut. Saya sengaja nih supaya pada kedengeran dah. Coba kamu mau abut-abut partai saya. Kita lanjutkan dialog kami akan menyapa Prof. Muzakir. Prof, ini jika kita ketahui bahwa kasus ini telah berjalan sejak tahun 2019 dan penetapan tersangka baru tahun ini artinya hampir 5 tahun. Bagaimana tahapan-tahapan, apakah sudah sesuai dengan penyidikan dari KPK itu sendiri, Prof? Ya, seperti saya ingin sampaikan tadi bahwa 5 tahun nggak bisa menetapkan tersangka. 1 minggu dapat menetapkan tersangka. Ini yang menurut saya luar biasa gitu ya. Saya nggak ngerti ini buktinya apa yang 1 minggu ini, yang 5 tahun nggak bisa menetapkan tersangka atau menetapkan tersangka itu juga buktinya apa yang sudah diperoleh selama 5 tahun. Apakah sama itu bukti yang dipakai selama 5 tahun itu, atau dalam waktu relatif singkat belum ada 10 hari bisa menetapkan seorang tersangka tanpa dengan bukti yang lama atau dengan bukti yang lama. Ini yang pertanyaan secara akademik dan sekaligus publik bertanya-tanya mengenai hal itu. Ini bahan hukumnya, alat buktinya apa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Sampai hari ini sekali lagi mudah-mudahan nanti ada dari penyidik bisa menyampaikan itu tentang alat buktinya apa. Ini bukan rahasia penyidikan. Ini adalah proses objektifikasi dalam penegakan hukum pidana. Jadi harus bisa dijelaskan secara publik. Ini loh alat buktinya 1, 2, 3. Jadi misalnya itu kan minim 2 alat bukti ya. Alat buktinya apa yang dipakai oleh penyidik KPK yang sekarang periode baru kepemimpinan ini gitu loh. Saya agak greget sekali itu. Kalau saya baca dirinya sedikit saya mengulangi. Jadi di situ ada namanya pasal suap. Pasal suap itu ada yang memberi suap, ada yang menerima suap. Yang menerima suap dihukum. Dalam putusan penerima suap itu tidak pernah ada disebut nama-nama Hasto dalam proses penerimaan suap. Terus sekarang dia jadikan tersangka. Ini bahan hukumnya apa atau alat buktinya apa? Kira-kira begitu. Oke, kita langsung tanyakan ke Mas Pras. Mas Pras sebagai mantan penyidik KPK, ini bagaimana etapa dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka? 2 alat bukti yang cukup kalau berdasarkan KUHP itu apa saja? 2 alat bukti yang cukup itu ada dokumen, ada saksi, Mbak, ada alat bukti elektronik, sudah ada keterangan tersangka tapi tidak perlu dipertimbangkan kalau misalnya menyangkal, jadi ada hak sangkal.
Tapi dalam konteks ini sebenarnya seperti izin Prof. Muzakir, saya kemarin Siap. memang sudah tidak bergabung dalam tim penyidikannya lagi, Prof. Tapi kemarin dari paparan Ketua Pak Setio itu secara konstruktif beliau menjelaskan bahwa ada ditemukannya alat bukti yang menunjukkan bahwa uang yang diberikan oleh Saudara Harun Masiku kepada Pak Wahyu pada saat penyuapan KPU itu sebagian ada yang telah dibuktikan oleh teman-teman penyidik yang sekarang berjalan, Satgas Penyidikan, itu ada bagian-bagiannya itu yang memang berasal dari uangnya Pak Hasto. Nah, tapi nanti ini kan harus diuji ya Mbak ya. Jadi sudah ada bukti itu yang kemarin disampaikan? Ini yang disampaikan oleh Pak Setio. Jadi ini juga harus diuji bahwa kemudian saya juga sangat mendukung sekali Mas Alphonse dan teman-teman bahwa ini alat-alat bukti tersebut yang sudah ditemukan lalu kemudian dilaporkan di dalam Labangdik pada tanggal 18 Desember, yang kemudian dilaksanakanlah gelar perkaranya tanggal 20 Desember, yang beberapa hari yang lalu, 5 hari yang lalu ya, gelar perkara, lalu dinyatakan cukup 2 alat bukti, 23 Desember keluar sprindik, lalu 24 Desember SPDP. Jadi ini baru, memang hitungannya baru hari ini, baru kemarin, ini tanggal 25. Jadi ini juga saya pikir wajar-wajar saja publik bertanya dan mempertanyakan secara objektif, bagaimana sih apa yang menjadi alat buktinya. Nah, sayangnya Prof. Muzakir, izin Mas Alphonse juga, sayangnya alat bukti ini tidak bisa dibuka di publik yang seperti ini. Misalnya kita lakukan seminar gitu. Nah, saya itu secara ini kan masuknya dalam rahasia penyidikan. Kalau kita beberkan misalnya contoh ada sadapan atau ada alat bukti elektronik, misalnya ada message, ada WA, ada SMS, ada telepon terkait dengan transaksi uang dan ada sebagian uang misalnya, saya asumsikan misalnya apa yang Ketua sampaikan itu Pak Setio benar, itu tidak boleh dibuka selain di muka pengadilan sampai dengan gelar perkara, sampai dengan P19, P21, lalu masuk dalam berkas perkara, lalu masuk di dalam persidangan, lalu dibuka oleh hakim, terbuka untuk umum. Lalu kita bisa tonton seluruh Indonesia, bisa melihat dan menyaksikan bukti-bukti apa saja yang dimiliki KPK. Nah, tapi ada metodologi yang bisa kita gunakan. Jadi sebelum nanti semua alat bukti yang sudah disampaikan oleh Pak Setio tersebut bisa kita lihat di muka persidangan Tipikor, PN Tipikor, kita juga bisa mengujinya di pra-peradilan. Jadi sebelum nanti kemudian PN Tipikor menggelar semua bukti-buktinya dan terbuka untuk umum, kita bisa membukanya di pra-peradilan. Jadi di PN Jakarta Selatan bisa kita ajukan pra-peradilan terkait dengan sah atau tidak sahnya penetapan tersangka ini, dan kita bisa lihat alat buktinya di situ. Gitu. Berkaitan dengan alat bukti ini, Bang Alphonse, mungkin Anda bisa memberikan konfirmasi terkait adanya pernyataan dari Ketua KPK mengenai alat bukti ini bahwa memang ada peranan dari Hasto Kristianto tentang transaksi yang telah dilakukan dari Hasto, juga peranan apakah ada perintangan penyidikan yang dilakukan oleh Hasto serta ada perintah dari Hasto Kristianto untuk merendam telepon genggam. Bagaimana tanggapannya? Ya, itu ada 3 hal ya. Pertama-tama, kalau terkait dengan suap, nah, memang yang harus dibuktikan terlebih dahulu yang menjadi suatu prima facie ya, apakah memang pada saat ini ada perintah atau dalam bentuk memberikan uang gitu ya. Di dalam putusan nomor 28 tahun 2020 terkait dengan Wahyu, itu sebenarnya hakim menyatakan bahwa terungkap dalam persidangan, menjadi fakta persidangan, itu tidak ada uang dari saudara Hasto Kristianto, gitu kan. Itu satu. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah apa yang menjadi dasar dan itu menjadi suatu bukti yang sangat prima ya untuk dikatakan bahwa pasal 5 ini sudah terbukti, gitu. Kalau misalnya dikatakan ada bukti elektronik apa? Gitu. Nah, inilah menjadi pertanyaan bagi kami. Itu yang pertama. Gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan perintangan. Apakah memang benar pada saat ini ada perintah, gitu ya? Pada saat itu untuk dibilang itu mencelup, gitu kan?
apakah di situ memang ada peristiwa-peristiwa perintah, terutama oleh orang yang didalilkan itu disuruh mencelup gitu kan? Apakah itu menjadi suatu bukti yang prima untuk dikatakan bahwa itu menjadi suatu bukti untuk menetapkan seorang menjadi suatu tersangka gitu. Dan kemudian terakhir kita harus memahami bahwa pada saat ini itu merupakan bukti-bukti yang sangat minim sekali dan bisa untuk disangkal. Nah, oleh sebab itu maka berdasarkan prinsip-prinsip untuk penetapan tersangka terhadap beyond reasonable doubt itu tidak terpenuhi begitu. Nah, oleh sebab itu makanya kami menilai bahwa ini sangat berdimensi politik, apalagi tadi dikatakan, ini juga disetel di sini tadi gitu kan, bahwa PDIP itu berpotensi untuk di-out gitu. Nah, terbukti kan pada saat ini bahwa satu adanya Bang Alphonse tadi kemarin, kemudian Bang setelah Alphonse, itu mohon maaf, kita potong sebentar. Nggak tahu lagi apa ke depan. Itu ya, Bang Alphonse tadi mempertanyakan soal sejumlah alat bukti yang menguatkan untuk penetapan status tersangka terhadap Hasto Kristianto. Akan mengajukan pra peradilan nggak? Ya, kan ada langkah-langkah, tapi kami belum menentukan itu. Oke, belum menjadi pertimbangan sampai saat ini ya. Nanti kita akan tunggu bagaimana langkah hukum selanjutnya. Terima kasih banyak kemudian Bang Alphonse, kemudian ada Mas Pras dan juga Prof. Muzakir atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Terima kasih.